Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami di sini akan menjelaskan objek yang berjudul tentang analisa buku motivasi jangan takut akan kegagalan. Nah, untuk objek sendiri yaitu mata kuliah manajemen YouTube. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama saya Ibnu Qori Sujinan dengan NIM 31222100. Dan saya Dina Santika dengan NIM 3122263. Saya Nadia Anggraini dengan NIM 3122260. Saya Resia Irmawati dengan NIM 3122256. Dengan saya Misha Fatawa dengan NIM 3122235. Nah, baik teman-teman semua, di sini ada biodata penulisnya. Penulisnya itu kebetulan saya sendiri seorang penulis buku motivasi jangan takut akan kegagalan. Nah, pada pembahasan kali ini contoh buku motivasinya, ini contoh tampilan cover depan buku motivasi jangan takut akan kegagalan. Nah, di buku ini diterbitkan oleh gue PJ Penerbit dengan nomor ISBN 978-623-6376-430. Teman-teman semua boleh langsung dicek di Perpustakaan Nasional, sudah ada nomor ISBN tentang buku motivasi tersebut. Next. Dan ini adalah sertifikat penulisnya. Sinopsis atau latar belakang dari buku Jangan Takut Akan Kegagalan ini, yaitu buku ini tuh menceritakan bagaimana caranya kita untuk bangkit dari kegagalan dalam ketika kita sedang berada di titik terendah kita, dan ketika kita ingin menyerah, maka jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut akan kegagalan. Karena jika kita terus-terusan merasa cemas dan merasa tidak ingin bangkit dari kegagalan itu, maka cahaya kesuksesan yang akan kita raih ke depannya itu akan hilang begitu saja jika kita tidak langsung bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, dalam buku ini diceritakan seperti itu, tentang banyaknya motivasi-motivasi tentang kegagalan, keterpurukan, dan semua tercantum ada di buku motivasi jangan takut akan kegagalan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sejarah dari buku motivasi jangan takut akan kegagalan. Buku ini saya buat pada tahun 2020 ketika pada saat pandemi COVID-19. Nah, diterbitkan pada tahun 2021. Alasan saya membuat buku ini karena saya ingin memotivasi banyak orang supaya mereka tidak takut akan kegagalan. Kenapa saya membuat buku ini? Karena menurut data yang saya baca, 70% orang itu takut akan kegagalan karena mereka merasa cemas akan mimpi-mimpi mereka yang akan mereka raih. Jadi mereka itu takut akan gagal karena mereka itu merasa cemas sama diri mereka sendiri. Apakah mereka itu bisa untuk melanjutkan mimpi-mimpi tersebut? Itu hal yang saya tulis di dalam buku tersebut. Nah, di sini sejarah buku juga kita bisa membaca, padahal jika kita mampu untuk bangkit dari kegagalan itu, maka kita akan bisa untuk mencapai tujuan yang akan kita raih untuk kedepannya. Ini sejarah, mungkin ini sejarah buku yang saya tuliskan pada saat pandemi COVID-19 supaya memotivasi banyak orang supaya mereka cepat bangkit dan mereka tidak merasa terpuruk dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang waktu itu kita hadapi pada tahun 2020. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada bagaimana cara menulis buku yang baik dan benar. Ini metode penulisan yang saya lakukan ketika saya melakukan sebuah penulisan. Bisa dibacakan oleh Dina? Baik, untuk bagaimana sih cara menulis buku yang baik dan benar itu ada empat metode
metode penulisan buku yang baik dengan benar. Yang pertama itu ada pemilihan ide atau konsep. Jadi teknik penulis buku bagi pemula yang harus dilakukan pada awal menulis adalah memilih ide dan konsep tulisan atau isi buku yang paling dekat dengan kehidupan atau pengalaman dan keahlian Anda atau penulis ya. Misalnya, jika Anda adalah seorang lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka Anda bisa menulis hal-hal yang mengenai dunia bisnis. Yang kedua, menetapkan target waktu penulisan. Jadi teknik menulis buku itu bagi pemula tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan dalam menetapkan target. Seringkali penulis hanya menyelesaikan tulisannya sesuai waktu yang ia tentukan sendiri, sehingga bisa jadi tulisan itu justru selesai di luar target atau tidak sesuai dengan yang ditentukan. Oleh sebab itu, penulis wajib menentukan target waktu penulisan buku secara jelas dengan membuat timeline. Next. Dan yang ketiga, ada terus belajar dan sering latihan. Jadi teknis menulis buku bagi pemula yang harus dilakukan adalah terus belajar dan sering latihan. Meski nampaknya sepele, belajar dan berlatih ini kerap diabaikan oleh penulis. Penulis kadang lupa bahwa keterampilan penulis harus tetap diasah dan di-upgrade. Beberapa caranya dengan terus belajar dan sering melatih menulis. Contohnya seperti mengikuti seminar ataupun workshop yang berkaitan tentang penulisan. Dan yang keempat itu ada jaga motivasi menulis. Jadi harus menjaga motivasi itu diri sendiri saat menulis. Hal yang paling sulit untuk dilakukan bagi seorang penulis, apalagi seorang pemula. Kebanyakan penulis sangat semangat di awal saja, namun ketika di tengah jalan bisa menghadapi distraksi, maka akan menimbulkan rasa malas dan menunda menyelesaikan tulisannya. Jadi oleh sebab itu penulis harus tetap menjaga motivasi menulis. Baik teman-teman, berikut adalah metode yang saya lakukan tentang bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Itu empat metode itu hal yang saya lakukan ketika saya menulis. Nah selanjutnya yaitu hal apa aja sih yang harus dihindari ketika menulis. Sekarang akan dibacakan oleh Nadia. Baik, di sini ada apa saja sih yang harus dihindari dalam menulis? Ada 5. Yang pertama itu kalimatnya yang tidak efektif. Yang kedua, tidak menentukan target pembaca. Yang ketiga, kurangnya data dan fakta. Yang keempat, menuliskan bohongan atau hoax. Yang kelima, ada judul yang kurang menggigit. Baik teman-teman semua, itu adalah beberapa hal yang perlu kita hindari ketika kita menulis sebuah buku. Itu ada contohnya yang tadi saya sebutkan, yang tadi sebutkan. Selanjutnya yaitu ada penerapan strategi pemasaran dalam penjualan produk buku tersebut. Ini adalah strategi yang saya lakukan dan akan dibacakan oleh Resi tentang strategi pemasarannya. Akan dibacakan oleh Resi dan Mesia. Silakan. Strategi pemasaran dalam berbisnis, saya memiliki 4 strategi untuk sebuah pemasaran. Pemasaran buku yang saya tuliskan ini. Keempat, tersebut meliputi quest produk. Pemasaran dalam penjualan produk buku tersebut. Ini adalah strategi yang saya lakukan dan akan dibacakan oleh Resi tentang strategi pemasarannya. Akan dibacakan oleh Resi dan Mesia. Silakan. Strategi pemasaran dalam berbisnis, saya memiliki 4 strategi untuk sebuah pemasaran. Pemasaran buku yang saya tuliskan ini. Keempat, tersebut meliputi quest produk, place produk, price dan promotion. Berikut penjelasan keempat tersebut yang sering saya lakukan di dalam dunia bisnis. Yang pertama ada place, tempat yang strategis. Bagi saya, salah satu kunci kesuksesan seorang marketing adalah memperhatikan place atau tempat. Pemilihan tempat yang strategis juga dapat meningkatkan hasil penjualan buku. Pemilihan tempat yang strategis juga dapat mudah dikenal tentang produk buku itu ke seluruh pelanggan. Yang kedua ada price, harga yang kompetitif.
persoalan harga. Harga mampu mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk. Harga yang kompetitif juga tentu akan menarik perhatian konsumen. Tidak heran jika pelaku marketing menetapkan harga dengan cara memberikan potongan diskon. Nah, baik teman-teman semua, untuk price sendiri terdapat 3 cara dalam menetapkan harga, yaitu cost oriented pricing, penetapan harga berdasarkan pendekatan biaya produksi. Yang kedua ada demand oriented pricing, penetapan harga berdasarkan pendekatan kebutuhan dan permintaan. Nah, saya sering menggunakan metode ini ketika di waktu tertentu saja. Contohnya ketika buku yang saya jual itu mengalami penurunan. Nah, saya menggunakan metode demand oriented pricing, yaitu penetapan harga sesuai kebutuhan. Contohnya, saya memberi diskon untuk penjualan buku tersebut. Yang ketiga ada competition oriented pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan pendekatan persaingan harga pemasaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indonesia. Baik, teman-teman, selanjutnya ada produk atau mutu produk. Di sini mutu produk sebagai indikasi strategi pemasaran, kualitas produknya menentukan jumlah permintaan. Mutu produk yang jelek dibanderol dengan harga sesuai dengan kualitas produk. Berlaku untuk sebaliknya juga. Namun, jika yang terjadi mutu produk jelek dibanderol dengan harga tinggi, tentu akan berpengaruh terhadap minat konsumennya juga. Dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan penurunan pengunjung. Menjaga produk menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan strategi pemasaran. Dengan kata lain, menjaga kualitas produk menjadi prioritas pertama. Jika penjualan di bidang buku, kualitas produk bisa saja masalah pengepakan dan penjilidan. Kecacatan dalam buku hal yang umum, terjadi masalah tentang buku yang tidak terang, jenis kertas dan masalah sepele lainnya. Kemudian ada promotion atau kecepatan dalam mempromosikannya. Promosi yang baik ini adalah promosi yang tepat sasarannya. Untuk mencapai tepat sasaran diperlukan kreativitas. Selain kreativitas, konsistensi juga penting ya dalam melakukan promosi. Pentingnya konsistensi dapat mempengaruhi minat pelanggan juga. Oke, baik teman-teman semua. Berikut adalah presentasi manajemen mutu, objek, analisa buku, dan takut akan kegagalan. Nah, jika teman-teman ingin menjadi seorang penulis seperti saya, maka materi tersebut bisa menjadi contoh untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan.